Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Diva Jeffrina hadir menjumpai Anda dalam program acara Ayo Mengaji. Bersama-sama kita akan membaca dan memahami isi dari kandungan kitab Al-Qur'an. Adapun surat kita bahas pada hari ini yaitu surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 8. Untuk membahas surat tersebut di samping saya sudah ada narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustadz ya. Suratnya kita bahas pada Ustadz? Ya, surah Ad-Duha 1 sampai 8. Iya, baik. Dan kami harap partisipasi perpisah untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66 385 atau 0811 7433 133. Iya, baik Ustadz. Ya. Dipersilahkan untuk pembacaan yang baik dan benar untuk surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 8. Ya, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Ya, merdu sekali untuk pembacaan surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 8 yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan kami harap partisipasi permisal untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 86 385 atau 0811 7433 133, di mana bacaan dari para pemirsa sekalian akan langsung dikoleksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ untuk pembacaan surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 8. Kita ambil cuma 1 sampai 8 aja ya Ustadz ya? Ya, karena kalau sampai 11 kayaknya kepanjangan juga nih Ustadz ya. Iya, baik. Mari kita menunggu penelpon kita pada hari ini Ustadz. Ya. Untuk pembacaan surat Ad-Duha ayat 1 sampai 8, kita boleh bahas artinya dulu Ustadz? Boleh. Iya, boleh. Silakan. Baik. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih,
lagi Maha Penyayang. Wadduha, demi duha, apabila matahari naik satu pengalahan. Wallaili idza saja, demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu dan tidak pula membencimu ya Muhammad. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhir itu lebih baik daripada permulaan untuk engkau. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sungguh kelak Allah akan mengkurniakan kepadamu kurnianya, maka kamu reda kepadanya. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu dalam keadaan yatim, kemudian dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu dalam keadaan kebingungan, kemudian dia tunjuki. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dia mendapatimu dalam keadaan kekurangan, maka dia Allah menjadikan kamu jadi kaya dan bahagia. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, iya, itu tadi artinya ya Ustaz ya. Untuk surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 8. Kita ambil hanya di ayat 1 sampai 8 saja. Walaupun surat Ad-Duha ini ada sampai 11 ayat ya Ustaz ya. Iya, baik. Kita masih menunggu partisipasi dari para pemirsa sekalian, di mana para bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoleksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Iya. Baik Ustadz, untuk arti sudah, kita masuk ke tajwidnya dulu nih Ustadz. Sekarang para pemirsa di rumah ini udah tahu nih hukum bacaan yang benar wala, wakaf itidaknya di wala, mat-matnya wala. Dipersilakan Ustadz. Baik, kita mulai dari ayat 1 ya, wadduha. Di sini yang harus kita fokus perhatian sedikit tentang huruf dhad. Dhad ni sifatnya adalah istitalah. Seperti wadduha. Dhad apabila bertasydid, maka yang lebih menonjol sifatnya adalah istitalah. Istitalah itu adalah memanjangkan bunyi tasydid. Artinya memanjangkan sedikit bunyi tasydid. Ya. Seperti mirip dengan rakhawah. Ya. Wadduha. Suara tidak terputus tapi ada panjangan suara sedikit. Wadduha, sekadar mentasydidkan. Kemudian ayat yang kedua, wallaili idza saja. Ini juga tasydid. Tasydid tentang lam. Lam ni sifatnya adalah wasatiyah, pertengahan. Tidak syiddah dan tidak pula rakhawah. Di antara syiddah dan rakhawah sifatnya apabila dia sukun dan bertasydid. Jadi suara tidak terlalu mengalir, ini tidak pula suara terputus apabila bertasydid kepada lam. Contoh, wallaili, jangan wal, itu nama mengalir, rakhawah. Tapi kalau putus, wallai, itu nama syiddah, tidak juga. Tapi pertengahan antara syiddah dan rakhawah. Jadi namanya wasatiyah atau bain-bain. Wallaili idza saja. Sedikit akhir daripada mat terakhir itu ya, kadang-kadang kita lebih dari satu alif. Padahal itu satu alif kapasitas matnya. Saja, dua ketukan. Saja atau dua gerakan. Ya. Kadang-kadang kita selalu melagu kan, berlebih. Gitu. Walaupun berlebihnya seperempat atau setengah. Ada penelpon, boleh ya, silakan. Kita sapa dulu ya Ustaz ya. Baik. Halo, assalamualaikum.
Udah gak siapa di bala? Mbak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah dapat bergabung bersama kita di sini di program Ayo Mengaji. Dipersilakan Ibu untuk membaca surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Sadaqallahul azim. Makasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Warna Sungai Peluh nih, alhamdulillah penelpon setia kita banget ini. Di bulan ini udah 4 kali loh bisa bergabung bersama kita di sini pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan pada hari ini pembacaan surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 8. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan selanjutnya dapat terus bergabung bersama kita di sini di program Ayo Mengaji. Bagaimana menurut Ustaz bacaan dari Ibu pada hari ini? Suaranya bagus, bacaannya bagus, kemudian murattalnya sudah bagus lah. Cuma ada sedikit masukan ya. Pertama tentang dhad, sedikit lagi. Ya. Ketebalan dhadnya sedikit lagi. Wadduha, waddu. Jadi dirapatkan lidah ke langit-langit. Ya. Kemudian diangkat pangkal lidah. Angkat pangkal lidah, kemudian rapatkan lidah ke langit-langit. Maka bunyi akan tebal. Waddu, wadduha. Ya. Kemudian ayat yang ketiga. Di situ ada Rob buka. Ba musyaddadah. Ba bertasdid. Ba musyaddadah, ba itu sifatnya adalah syiddah. Syiddah artinya terputus. Suara terputus apabila bertemu dengan ba. Apabila dia bertasdid, apalagi apabila dia sukun. Jadi tidak boleh mengalir suaranya. Rob buka, Rob buka. Jadi suara tertahan. Ya. Kemudian sedikit lagi ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 fatarudha. Kini sering kita agak terseleo ya. Siapa pun bisa. Iaitu fatarudha. Kerana pengaruh ra. Sehingganya ta yang istifal sifatnya itu adalah jadi itbaq atau isti'la. Jadi ta jadi. Jadi fatarudha. Dijelaskan baca ta dulu. Ta kecil kemudian baru diangkat lidahnya. Fatarudha. Fatarudha. Ya. Apalagi disambung malah dengan dhad ya. Ra dan dhad itu huruf tebal. Fatarudha. Jadi kalau kita tidak hati-hati, ta juga ikut jadi tafkhim atau taglis jadi. Itu barangkali yang lain alhamdulillah sudah bagus. Ya, murattalnya bagus ya, ada tingkatan-tingkatan. Barakallahu lak. Iya, barakallah. Terima kasih Bu Mar tadi dari Sungai Peluh telah bergabung bersama kita di sini di program Ayo Mengaji. Ya. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 86385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 8 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, tadi kita lagi masih bahas tajwid ya. Tajwid ya. Ya. Boleh dilanjutkan silakan Ustadz. Boleh. Tadi sampai walaili idza saja ya, tentang tasydid lam. Ya, itu sifatnya adalah bain-bain atau wasatiyah.
atau wastun. Itu yang banyak istilahnya. Jadi kaunnya adalah lam mim nun ra. Lin Umar. Kalau digabung jadi lin Umar. Di lam nun ain mim ra. Jadi yang 5 ini sifatnya adalah wasatiyah atau pertengahan. Tidak syiddah suaranya, tidak pula rakhawa suaranya. Tidak mengalir suaranya, tidaklah terputus. Hanya sedang-sedang saja. Baik, kita lanjut kepada ayat yang ke-3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya kita bahas tasdid sekarang ni ya. Wadda'aka. Dal juga sifatnya syiddah. Tidak mengalir suara. Jadi apabila dal bertasdid, maka suara tidak mengalir. Ma wadda'aka, wadda'aka juga seperti rabbuka. Nah itu. Berikut ayat yang ke-4. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Khairul laka. Ini namanya idgham bila gunnah. Iaitu dhammatain bertemu lam. Undang-undang seperti ini. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang dua, iaitu lam dan ra, maka bunyi nunnya dileburkan jadi tasdid. Berubah jadi tasdid. Khairun jadi khairul. Khairul laka. Maka muncul situ idgham bila gunnah. Dan juga sekaligus muncul sifat lamnya, iaitu wasatiyah, pertengahan. Tidak syiddah suaranya dan tidak pula rakhawa. Jadi khairul laka minal ula. Juga kalau lam itu sukun seperti minal ula, tidak boleh dialirkan suaranya seperti ini. Minal tidak boleh. Atau minal ula, tidak boleh. Jadi syiddah ini. Ya. Itu ke qiraat perginya ya, qiraat hamzah ya. Minal ula. Baik, yang kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Di sini yang kita harus waspadai. Tadi sudah disinggung sedikit tentang fatarda. Ra tafkhim. Dad juga sifatnya isti'la. Naik pangkal lidah tebal. Di singgahnya ta itu yang sifatnya istifal, tak bawa-bawa kadang-kadang kalau kita tidak waspada. Jadi fatarullah, baca baik-baik dulu tanya baru diangkat lidah dikit. Fatarullah, fatarullah. Baik, yang ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Mim juga sifatnya alam yajid. Sifatnya juga syiddah. Tidak mengalir suara. Alam yajid. Jangan alam yajid. Itu mengalir. Itu kalau dinamakan ilmu tajwidnya adalah izhar syafawi. Izhar artinya menjelaskan syafawi dengan bibir. Jadi bibir berfungsi di situ. Kalau tidak difungsikan bibir, maka mim itu akan jadi berharakat jadinya. Alam yajid. Jadi sebelum membaca ya, bibir kita sudah dibuka. Itu. Alam, buka mulut, buka bibir dulu baru baca ya. Alam yajid. Itu. Jadi mimnya betul-betul sukun. Alam yajidka yatiman fa'awa. Iya, baik Ustaz. Itulah, kita beri dulu kira-kira, sebentar. ya, boleh. Nanti kita sambung lagi ya Ustaz ya. Baik, bisa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 8.
Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133, di mana bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, kita masih menunggu penelpon selanjutnya. Alhamdulillah tadi pertama ada Ibu Umar dari Sungai Penuh bergabung bersama kita, penelpon setia. Alhamdulillah hari ini dapat bergabung juga dengan kita untuk membaca surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 8. Tadi kita lagi bahas tajwid ya Ustadz ya? Sampai ke ayat ke-6. 7 8 lagi. Boleh dilanjutkan? Kita masuk pada silakan. Ayat 7 dan ayat 8 ya. Ayat 7 bunyinya wa wajadaka dhallan fahada. Di sini di awal ayatnya kadang-kadang kita juga terseleo ya. Karena situ tidak ada tanda panjang. Sedangkan bacaannya banyak wanya, wa wajadaka, wa wajadaka. Dia harus didatarkan suara kita agar tidak ada yang terpanjang. Itu kuncinya. Wa wajadaka dha. Itu. Wa wajadaka dhallan fahada. Itu. Kemudian yang ke-8. Juga wa wajadaka ailan fa'auna. Jadi kuncinya adalah didatarkan suara. Jangan ada penekanan. Apabila ada penekanan pada salah satu huruf di awal itu, wa wajadaka, dia akan jadi mat. Dia harus suara didatarkan. Wa wajadaka dha, wa wajadaka dha. Kalau yang 8, wa wajadaka ailan fa'auna. Itulah yang harus kita perhatikan dalam surah Ad-Duha 1 sampai 8. Iya, baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Sudah kita bahas pada hari ini yaitu surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 8 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Iya, baik Ustadz, kita masih menunggu penelpon selanjutnya. Boleh kita bahas dulu makna yang lebih mendalam tentang surat Ad-Duha ayat 1 sampai 8. Sebelum itu kita sambut penelpon dulu. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Ibu Rita, Sungai Penuh. Ibu Rita. Oh, Ibu Rita di Sungai Penuh. Iya, baik, dipersilakan Ibu untuk membaca surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 8. Makasih Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rita tadi dari Sungai Peluh telah bergabung bersama kita di sini di program Ayo Mengaji. Alhamdulillah performance kedua dari Sungai Peluh juga nih sama Kak Ibu pertama. Bagaimana menurut Ustaz bacaan dari Ibu Rita pada hari ini? Langsung saja ya. Yang pertama ayat 1 wadduha, hanya kurang terbuka ya. Kurang hamasnya, kurang berhembus ya. Wadduha. Jadi dibuka sedikit mulutnya akan berhembus suara yang bersih. Wadduha. Di sifatnya itu makharijul hurufnya adalah wastul halaq, di pertengahan tenggorokan. Di bawah jakun. Kalau perempuan tak ada jakunnya ya, di pertengahan tenggorokan. Bukan di bawah, bukan di atas. Di wadduha. Kemudian wal-laili idza saja. Bagus. Kemudian tadi mat akhir bacaan atau akhir ayatnya matnya kurang pas gitu. Ya, ada berlebih-lebih gitu ya. Kalau bisa diukur seperti wadduha, dua ketukan. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala itu. Kadang-kadang menghentikan suara itu agak berat gitu ya, karena dia di akhir itu kita kadang butuh variasi gitu ya. Di caranya mengantisipasinya sebelum akhir ayat itu, sebelum akhir ayat, nah kita habiskan variasinya dulu. Sehingga di akhir ayat itu kita, di ekor ayat itu kita tinggal meletak kembali lagi. Seperti walal akhiratu khairun laka minal ula. Di minal ula sudah dihabiskan. Di minal laka minal sudah dihabiskan iramanya. Tinggal meletakkan suara habis lagi. Minal ula. Tapi kalau iramanya masih bervariasi diulah, maka akan jadi panjang ya. Di rata-rata tadi di akhirnya kurang pas tanda panjangnya, matnya. Ini kalau bisa diukur dengan gerak jari atau dengan gerak sesuatu ya. Itu aja. Satu gerakan tu satu huruf. Dua gerakan dua huruf. Berarti dua huruf itu kapasitasnya dua harakat. Itu. Fatarudha fa'awa fahada. Sekedar itu. Suara beliau bagus, bayati ya. Kalau dimaksimalkan insyaallah akan lebih bagus. Barakallah. Barakallah. Itu tadi untuk Ibu Rita dari Sungai Peluh. Terima kasih telah bergabung bersama kita di sini di program Ayo Mengaji. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 86385 atau 0812 0811 7433 133. Iya baik Ustadz, alhamdulillah penelpon kita sudah dua pada hari ini, sama-sama dari Sungai Peluh ya, dua-duanya. Kita lagi mau bahas makna yang lebih mendalam untuk surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 8. Dipersilakan Ustadz. Ya. Wadduha, demi duha. Allah bersumpah dengan duha apabila matahari sudah tingginya sepengalahan gitu ya. Wal-laili idza saja, demi malam apabila telah sunyi, arti sudah tengah malam berarti. Tak ada kegiatan orang lagi, sudah sunyi, sepi kan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Ya Muhammad, Allah tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Maksudnya apa ini? Ya. Ada satu saat dulu wahyu Oke. terhenti turun, istirahat. Biasanya kan turunnya dekat-dekat waktu, Dekat, ya. jarak-jaraknya dekat. Sekarang agak lama sedikit jarak turun wahyu. Apa kata orang-orang yang tidak senang ya? Orang kafir Quraisy, oh Nabi Muhammad itu sudah ditinggalkan oleh Allah katanya. Oh. Sudah dibenci karena wahyu tidak ada turun lagi. Maka turunlah ayat ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka Allah turunkan ayat ini bahawa Allah tidak membenci kamu Muhammad dan tidak pula meninggalkan kamu. Gitu. Jadi Allah yang langsung memberikan jawaban. Kemudian lanjut lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada permulaan atau dunia. Di sini ada berbeda penafsiran. Ada yang mengatakan awal itu akhir itu lebih baik daripada awal. Ada tafsir mengatakan maksud awal itu adalah dunia ini. Akhirat itu adalah akhirat, hari akhirat. Sungguh lebih baik daripada dunia. Ya. Jadi di akhir itu lebih baik daripada dunia. Oleh sebab itu kita cintailah akhirat itu. Dicintai akhirat itu dengan amalan. Dengan berbuat kebaikan, dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan berinfak, bersedekah, ya. Banyak lagi yang sifatnya mencintai akhirat. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatarah. Sungguh kelak. Ini saufa ini artinya sifatnya istiqbal. Kalau dalam bahasa Arab ya. Saufa artinya bakal. Ditambah lagi dengan lam takkid. Sungguh akan Allah beri karunia kepadamu yang kamu rela kepadanya. Jadi saufa ni ada dua sifat ni. Yang pertama sin, yang kedua saufa. Kalau saufa ni jaraknya agak jauh sedikit. Sedangkan sin, seandainya ada sin di awal fi'il, itu menunjukkan jaraknya lebih dekat daripada saufa. Itu dalam kaedah bahasa Arab. Istiqbalnya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Sungguh kelak Tuhanmu akan memberimu karunia. Fatardah, lalu kamu reda dengan Allah, reda dengan kurnia itu. Iya, baik. Kita break dulu sebentar Ustaz, boleh. kita sambung lagi. Silakan. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustaz Muhammad Ali SIQ. Dan surat kita bahas pada hari ini yaitu surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 8. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Kami masih menunggu partisipasi dari para pemirsa sekalian. Iya. Kita masih menunggu penelpon selanjutnya Ustaz. Walaupun yang pertama ada Ibu Mar dan kedua ada Ibu Rita dari Sungai Penuh. Kita tadi lagi bahas makna yang lebih mendalam. Iya, baru sampai ke ayat 5. Baik. Boleh disambung. Baik, kita lanjutkan kepada ayat 6 ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia menemuimu ya Muhammad, memperolehmu ya Muhammad? Artinya bukankah Allah memperolehmu Muhammad dalam keadaan yatim? Fa'awa, maka Allah melindungi. Dia melindungi. Ya, Nabi Rasulullah kan yatim. Jadi Allah lindungi. Beliau diasuh oleh datuk beliau ya. Oleh kakek beliau iaitu Abdul Muttalib. Ya. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia memperolehmu ya Muhammad dalam keadaan kebingungan gitu ya.
lalu fahada, ditunjuki. Ditunjuki oleh Allah. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan dia menemuimu dalam keadaan kekurangan. Fa'aghna, lalu diberi kecukupan. Jadi Allah bersumpah dengan duha, dengan malam, bahwa cerita ini adalah pasti adanya. Benar. Jadi apa yang disampaikan dalam Al-Quran, baik itu nazira maupun basyira wa nazira, itu wajib benar semuanya. Begitu kalau kita beriman dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu satu huruf pun tidak ada yang keliru. Al-Quran itu benar semua. Baik bacaannya, baik artinya, pemahamnya. Mungkin yang salah, mungkin kalau orang yang menafsirkan mungkin ada salah, mungkin tidak cukup ilmu ya. Menafsirkan dengan pendapat sendiri misalnya. Sedangkan menafsirkan Al-Quran itu harus mempunyai ilmu yang lengkap. Mempunyai banyak hafal hadis, mengerti kaedah bahasa Arab, dan ilmu-ilmu lainnya. Bayan mantik, bayan ma'ani, ya, balaghah, dan banyak lagi ilmu yang harus dipahami kalau kita ingin menafsirkan Al-Quran ya. Jadi sebab itu Al-Quran wajib benar. Disinggahnya Allah menekankan wadduha wal laili idza saja. Begitu ni Allah menekankan bahawa Al-Quran memang benar adanya, wajib benar. Oleh sebab itu kita harus tingkatkan keyakinan kita, keimanan kita sekokoh-kokohnya bahawa peristiwa ini adalah benar. Kalau kita lanjutkan ya. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka adapun anak yatim maka janganlah kamu hardik. Kan? Tidak boleh hardik anak yatim. Rasulullah dulu anak yatim. Ya. Sehingganya kalau kita menghardik anak yatim seakan-akan ya maklumlah. Rasulullah dulu anak yatim merasakan. Kita merasakan. Rasulullah merasakan bagaimana seorang yatim yang diasuh oleh keluarga beliau, oleh Abdul Muttalib, oleh kakek beliau. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan adapun orang yang minta-minta maka janganlah kamu hardik. Mungkin dia minta betul-betul kekurangan. Mungkin juga ada orang minta-minta tu untuk mencari kekayaan, ada juga. Jadi pokoknya orang minta jangan hardik, beri saja. Walaupun dia menipu kita misalnya, dia minta beri. Kita baik sangka saja, mungkin dia sangat butuh. Atau mungkin malaikat yang nyamar. Kita sana duduk-duduk misalnya, mungkin bukan hanya orang, kucing lewat, terseleo, seakan-akan tak pernah makan, tinggal tulang dengan daging. Kita sana makan roti, kasih kucing itu. Mungkin malaikat yang memuji kita, tak tahu kita. Jadi sebab itu kita, ada orang minta siapapun, atau makhluk lain yang kira-kira butuh bantu kita, ya kita butuh, kita beri. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah, yang dipendam-pendam. Jadi kegembiraan kita adalah kegembiraan kawan, kegembiraan kawan itulah kegembiraan kita. Kawan dapat nikmat, kita juga ikut merasakan bagaimana kawan dapat nikmat. Tapi jangan seperti SMS SMS tu. Sedang melihat orang susah. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Ya, ini bahaya ya, ini orang yang tidak berilmu dia. Kalau orang berilmu tu dia melihat kawan senang tu dia akan senang. Melihat kawan susah juga ikut susah. Melihat kawan menangis, dia juga rasakan menangis, ikut sedih gitu. Begitulah kalau orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT. Iya, itu jadi maknanya ya Ustaz ya. Udah sampai ke ayat 11 nih, dia jelaskan makna tentang surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 8. Dan kami harap partisipasi permisal untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66 385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 8 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz,
kita masih menunggu penelpon selanjutnya ya saya untuk dapat bergabung bersama kita membaca surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 8. Dan tadi dibahas maknanya nih Ustadz. Janganlah engkau berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim, dan terhadap orang yang meminta-minta jangan menghardik ya. Iya. Nah itu tadi dibilang sama Ustadz, kita harus berbaik sangka. Siapa tahu memang membutuhkan. Cuman kan karena kita udah lihat Ustadz, rata-rata mohon maaf pengemis yang sudah punya motor, mobil, rumah mewah, tapi memang pengemis. Pekerjaannya pengemis. Nah bagaimana cara kita untuk ikhlas? Untuk ikhlas bahwa yang kita beri ini memang membutuhkan. Supaya yang kita ini memang benar ini, bahwa misalnya fakir miskin yang kita berikan, minta sumbangan untuk masjid misalnya, minta sumbangan untuk kehidupan sehari-harinya. Bagaimana tuh Ustadz? Dipersilakan. Kira-kira ada 3 kategori. Yang pertama, kita meyakini orang ini memang membutuh, kita beri semampu kita. Yang kedua, mungkin kita yakin orang ini pura-pura dia mencari kekayaan. Benar. Beri saja, tidak masalah. Yang ketiga, ada orang minta-minta menipu. Kalau kita tahu dia menipu, dia minta seakan-akan butuh kehidupan, tetapi hasilnya dibawa untuk judi. Kita tahu bahwa dia minta untuk sesuatu yang tidak baik diinfakkannya. Itu wajib kita tidak mengasihi. Tidak perlu dikasih. Kalau dikasih berarti kita kerjasama jadinya. Itu dia. Karena kita tahu bahwa dia akan menyelewengkan infak yang kita berikan. Jadi kita harus arif juga gitu ya, menilai orang yang minta-minta ya. Namun demikian kita harus banyak berbaik sangka, husnuzan gitu. Mana tahu ya. Tapi kalau kita menyaksikan betul-betul orang ini memang dipergunakan untuk tidak kebaikan, ya kita wajib menyetop. Berarti tetap husnuzon dulu ya Ustaz ya. Barangkali kita kasih edukasi agar mereka kembali kepada yang benar. Iya benar. Iya itu tadi ya Ustaz ya. Semoga memang benar nih orang yang minta infak lah segala macamnya memang benar membutuhkan untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Iya baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0751 86385 atau 0811 7433 133. Iya baik Ustadz. Arti sudah, tajwid sudah, makna juga sudah nih. Yang mau saya tanyakan terakhir, lagu. Lagu. Tadi kan kata Ustadz Ibu Rita nih udah pakai bayati nih. Nah, boleh kita bahas nih dari ayat awal sampai ayat 11 juga gak masalah, supaya memang lagunya yang cocok untuk surat Ad-Duha ini tadi. Dipersilakan. Iya. Kalau Wad-Duha ini yang cocok, yang tidak mengandung risiko memang bayati. Kalau variasi lain kan butuh trailing, butuh cengkok-cengkok yang banyak. Tapi kalau bayati agak lurus-lurus. Cocok dengan Wad-Duha karena suratnya, ayatnya pendek-pendek. Wad-Duha, bayati. Wal-laili idza saja. Jadi makanya saya tadi bawakan lagu bayati. Bayati Muqaddimah, bayati Nawa, bayati Suri. Dari bayati Suri masuk tadi ke Ras asli, Ras ala Nawa. Kemudian ditutup dengan bayati penutup ya. Namun demikian, kalau kita sudah lihai, semua lagu bisa dibawakan. Tapi kalau kita masih mencari rasa lagu, lebih baik bayati dibawakan. Tapi kalau kita sudah agak lihai sedikit tentang irama, tartil, irama, tilawah mujawwad ya, sama itu. Tilawah mujawwad, tilawah tartil atau murattal ya. Caranya menginisiasinya adalah digabung satu ayat pertama dan ayat 2. Ayat 2 ni ayat 3 dan seterusnya. Disinggahnya bacaan itu bisa dikasih variasi. Apalagi di sini ada kode-kode. Di akhir ayat itu ada tanda lam atau la. Itu artinya tidak boleh berhenti.
Namun apabila di akhir ayat atau ditemukan tanda la itu pada nomor ayat, maka dua alternatif, boleh berhenti dan boleh dilanjutkan. Contoh, wadduha wal-laili idza saja. Bahkan 3 ayat boleh. Contoh, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Boleh. Di situ memang ada tanda wakaf qala. Qala itu artinya kif aula. Berhenti lebih baik. Berhentilah, maka itu lebih baik. Itu artinya. Kif itu artinya fi'il amar. Asalnya madinya waqafa. Waqafa yaqifu. Dijadikan fi'il amar kif. Cara menjadikan fi'il amarnya adalah dihilangkan huruf mudhari'nya. Jadi tinggal kif, dijazamkan akhir. Maka fa tanda jazamnya adalah sukun. Jadi waqafa yaqifu kif. Jadi berwakaflah. Iya, baik. Itu barangkali. Iya, kita break sebentar, nanti kita sambung kembali. Baik, bisa aja kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan surat kita bahas pada hari ini yaitu surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 8. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66 385 atau 0811 7433 133. Iya, baik Ustadz. Tadi kan yang saya tanyakan adalah lagu yang cocok untuk surat Ad-Duha. Sudah dijelaskan tadi ya, cocok itu sebenarnya bayati, tapi memang kalau misal sudah fasih, sebuah lagu itu sebenarnya cocok untuk surat Ad-Duha. Lah, yang mau saya tanyakan Ustadz, ada penelpon? Ya, silakan. Ayo kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ova. Tova di mana? Ova. Oh, Ova, iya. Dengan mana? Di Transito. Di Transito. Siap untuk membaca surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 8? Di Transito. Dipersilakan untuk membaca surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 8. Insya Allah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Wadduha walaili idza saja. Walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'ti rabbuka fatarda. Yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallam fahada
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ova dari Transito telah bergabung bersama kita di sini di program Ayo Mengaji. Alhamdulillah sepertinya masih anak-anak deh Ustadz ya. Bagaimana menurut Ustadz bacaan dari Ova? Ova ya. Iya. Kita apresiasi dulu. Iya. Memang anaknya bagus ya, berani, suaranya bagus, bacaan lancar lah. Ya. Namun sesuai dengan umurnya ya, anak-anak gitu. Tadi ada ulang-ulang 2 kali ya, mungkin apa dia? Ya. Pantulan mungkin ya. Ya. Bacanya bagus, tapi mungkin terlalu dekat dengan TV barangkali ya, agak putus-putus suaranya. Ya. Ya. Dan bacaannya bagus, cuma ada sedikit lagi wadduha, di ha-nya itu agak berhembus, ada hamasnya. Kemudian penekanan wal-laili idza saja. Jadi setiap tanda tasdid itu ada penekanan suara. Ya wal-laili. Jangan hanya sekadar lalu saja. Tapi ada penekanan wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Secara keseluruhan alhamdulillah bacaannya bagus, lancar. Mungkin dia hafal nih. Ya. Ya. Barangkali tadi ada pengaruh sinyal barangkali. Ya, barakallah. Barakallah, alhamdulillah. Terima kasih Ova dari Transito telah bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi penelpon setia kita di program Ayo Mengaji. Ya Ustadz, saya sekali kita sudah di penghujung acara. Boleh dibacakan kembali pembacaan dari baik dan benar untuk surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ya, Ustadz sama-sama. untuk Sama-sama. pembacaan surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 8.
Baik pemirsa, demikianlah program acara Ayo Begaji pada sore hari ini. Saya Diva Jafri dan kru bertugas pohon depan Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.